Polda Metro Jaya menyimpulkan kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan terjadi akibat mati lemas akibat gangguan pernapasan atas dan tanpa keterlibatan orang lain. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta pada hari Selasa 29 Juli menyatakan tidak ada unsur pidana dalam peristiwa tersebut. Hasil otopsi menunjukkan adanya sejumlah luka lecet dan memar di wajah, leher, serta tangan, namun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang menyebabkan kematian. Pusat Identifikasi Bareskrim Polri menyatakan lakban yang menutupi kepala hanya mengandung sidik jari Arya. Lakban tersebut juga dikatakan sebagai milik Arya yang dibeli bersama istrinya pada akhir bulan Juni 2025 di Yogyakarta. Lebih lanjut, tim Puslap 4 juga menyatakan tidak menemukan adanya DNA orang lain pada barang bukti dan tempat kejadian. Dalam tubuh korban pun tidak ditemukan senyawa toksin, hanya saja ditemukan kandungan paracetamol dan klorfeniramin. Kami akan menyimpulkan hasil daripada penyelidikan yang kami lakukan bahwa penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana. Tidak ditemukan adanya zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit ataupun zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan tubuh almarhum, maka sebab mati almarhum akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran nafas atas yang menyebabkan mati lemas. Rekaman CCTV dari 20 titik pun tidak menunjukkan adanya tindakan kekerasan, serta kondisi pintu kamar Arya terkunci dari dalam. Jenazah Arya Daru Pangayunan ditemukan pada Selasa 8 Juli pukul 8:10 waktu Indonesia Barat di kamar 105 pada sebuah guest house di kawasan Gondang Dia Dalam. Arya ditemukan dengan posisi telentang di atas kasur dengan kepala tertutup plastik dan terlilit lakban kuning. Polda Metro Jaya menyatakan penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru (ADP) belum ditutup. Salah satu telepon seluler milik korban masih hilang dan saat ini masih dalam pencarian tim penyidik. Polisi menyebut ponsel tersebut diperlukan untuk mendapatkan petunjuk tambahan yang dapat memperjelas kronologi peristiwa. Hal tersebut disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya, dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya Selasa 29 Juli. Baik, terhadap HP sampai saat ini masih tetap kita lakukan pencarian, Mbak. Artinya ini merupakan salah satu petunjuk. Bila kita temukan tetap akan kita jadikan petunjuk untuk kita lakukan nanti pendalaman lebih lanjut. Upaya pencarian terus dilakukan sebagai bagian dari pendalaman kasus ini. Hanya ada satu ponsel milik korban yang telah ditemukan. Ponsel tersebut adalah ponsel lama yang terakhir kali digunakan pada 2022 lalu. Kementerian Hukum mencatat adanya peningkatan kinerja pada triwulan 2 2025 yang ditandai dengan naiknya PNBP atau penerimaan negara bukan pajak dan akselerasi program prioritas nasional. Menteri Hukum Supratman Andi Adgas menjelaskan di bidang administrasi hukum umum, penyelesaian permohonan layanan hukum telah mencapai 99,59% dari 3.170.000 permohonan. Angka ini meningkat sebesar 1,14% dari tahun sebelumnya. Sementara itu di bidang kekayaan intelektual tercatat sebanyak 82.000 permohonan masuk dan didominasi hak cipta dan merek. Kemudian PNBP kekayaan intelektual naik 11,24% menjadi 240,8 miliar rupiah. Sebagai dukungan terhadap program Presiden Prabowo, Kemenkum telah mengesahkan lebih dari 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Sekarang total penerimaan kita yang sudah diterima oleh negara yakni 455 miliar 796 juta 7.623 rupiah. Ya, dibandingkan dengan
periode tahun 2024 yang 431 miliar sekian. Di bidang legislasi ada 4 RUU prioritas nasional tengah disusun, termasuk KUHAP dan RUU Narkotika. Tak hanya itu, Kementerian Hukum telah mendirikan 10.470 unit pos bantuan hukum atau Posbankum. Supratman menegaskan komitmen kementeriannya dalam reformasi birokrasi dan transformasi digital menuju layanan hukum publik yang cepat, efisien, dan inklusif. Sebanyak 672.000 batang rokok ilegal tanpa pita cukai diamankan tim gabungan Bea Cukai Tegal dan Satpol PP Praja Kabupaten Pemalang dalam sebuah operasi penindakan di Res Area 319B Selasa 29 Juli. Rokok merek Stigma ini dikemas dalam 84 karton dengan masing-masing berisi 8.000 batang. Diperkirakan nilai barang ilegal ini mencapai Rp997.920.000 dengan potensi kerugian negara akibat tidak dipungutnya cukai sebesar Rp650 juta. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Bea Cukai Tegal, Yusuf Mahrizal, menjelaskan bahwa barang ilegal tersebut dikirim dari Surabaya dan hendak didistribusikan ke Palembang menggunakan jasa bus antar lintas Sumatera. Untuk pasal 56 Undang-Undang Cukai, di mana ancamannya itu bisa hukuman pidana penjara 1 sampai dengan 8 tahun dan atau denda minimal 2 kali nilai cukai, maksimal 10 kali nilai cukai yang seharusnya pembuatnya ya Pak? Bisa pembuatnya, bisa pengangkutnya, bisa penjualnya. Karena di situ tidak hanya pembuatnya saja yang diancam. Perkiraan keseluruhan nilai barang sebesar 997 juta. Potensi kerugian negara dari rokok ilegal yang berhasil diamankan sebesar Rp650.920.000. Saat ini pihak Bea Cukai masih melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus lebih lanjut. Pengembangan dilakukan mengingat barang dibawa oleh angkutan umum, di mana pengemudi bus tidak langsung diamankan, namun akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Inspektorat Kota Bogor menginisiasi penerapan Fraud Control Plan atau FCP sebagai strategi memperkuat pengawasan internal dan budaya integritas di kalangan aparatur sipil negara. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek kecurangan atau korupsi. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Aspem Kesra Sekretaris Daerah Kota Bogor, Eko Prabowo pada Selasa mengatakan, inisiasi program pengendalian fraud atau kecurangan maupun ketidakpatutan merupakan bentuk keseriusan Pemkot untuk memperbaiki sistem pengawasan. Program ini juga sekaligus untuk meningkatkan validitas data yang digunakan dalam penilaian pengelolaan pemerintahan. Eko juga menyampaikan bahwa Kota Bogor berupaya menjadi daerah pertama di Jawa Barat yang mengimplementasikan FCP secara utuh dan sistematis. Pencegahan korupsi ini terus pemerintah Kota Bogor lakukan untuk mencapai 2 MCP juga yang sesuai amanat undang-undang dan dari arahan dari KPK juga, sehingga inisiasi ini terus akan digalakkan supaya hasil yang sudah baik, pemerintah Kota Bogor memperoleh nilai-nilai yang validitas datanya karena diperoleh dengan data valid. Asisten Sekretaris Daerah Kota Bogor pun berharap hasil dari pelaksanaan Fraud Control Plan dapat menjadi bagian dari pembuktian komitmen reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta berdampak langsung pada kepercayaan publik.